keluarga Indonesia. Yuk kita lanjutkan perbincangan masih mengangkat topik tentang menangani adiksi gadget pada anak. Keluarga Indonesia di rumah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini, boleh kami tunggu di 02129032644 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo serta Mas Mumu, founder dari aplikasi internet aman untuk anak Kakatu. Mbak Vera, kalau menyambung tadi yang disampaikan Mas Mumu, saat Mas Mumu masih menjadi uwos gitu ya, dulu pernah menjadi orang yang kecanduan, mantan pecandu gadget seperti itu ya. Kan ada kondisi-kondisi di mana Mas Mumu tidak bisa, tadi seperti disampaikan, nggak bisa bedain nih mau nyebrang bukan jalan cepat malah lambat, karena merasanya bahwa kalau di dunia game kita bisa habis mati hidup lagi itu sampai ngerusak realitas dalam kehidupan kita. Itu apakah ada pengaruhnya sama fungsi otak yang rusak gitu Mbak? Iya, jadi kan otak itu di masa anak-anak lagi berkembang ya, khususnya di bagian prefrontal cortex, jadi otak bagian depan itu kan yang bertanggung jawab sama pengambilan keputusan, terus yang merancang perilaku kita yang sifatnya kompleks yang lebih rumit. Jadi tadi contohnya menganalisasi situasi, terus mengambil keputusan yang tepat, terus memilih antara A dan B, itu semua di prefrontal cortex. Nah, kalau misalnya memang stimulasi gadgetnya berlebihan, apalagi anak terbiasa main game, itu akan terbentuk ya tadi analisa situasinya tidak sempurna ya, karena si pembentukan ini baru selesai di umur 20 tahun. Si pembentukan bagian prefrontal cortex ini. Jadi memang ini masa-masanya masih perkembangan. Jadi ketika nanti mereka dihadapkan suatu situasi yang mereka harus mengambil keputusan dengan tepat, itu masih sulit. Nah, kalau terbiasa main game, di mana kalau kita nggak suka tinggal restart, ya kan, kalau mati bisa hidup lagi, gitu ya. Kalau nggak suka, mungkin kalau yang gamenya violence gitu ya, kalau nggak suka ya pukul aja. Nah, itu akan cepat sekali tertanam di otak anak. Oke, kita sudah ada penelpon yang mau bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, ruang keluarga. Halo, ruang keluarga. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana Ibu? Nah, ini dengan Ibu Ita dari Medan. Oke, langsung pertanyaannya Ibu Ita. Begini Mbak, saya mau tanya ke Mas Mumu. Ya, silakan pertanyaannya langsung Ibu. Iya. Ya, selamat siang Dek. Ini saya mau tanya, ini untuk ada batasan umur nggak kira-kira? Batasan umur untuk? Untuk apa ya namanya ini? Untuk apa ya? Mengikuti Kakatu ini ada batasan umur untuk remaja atau orang dewasa gitu, bagaimana kira-kira? Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya di ruang keluarga Ibu Ita di Medan. Mas Mumu, ada untuk make Kakatu nih, tadi Ibu Ita tanya ada batasan umur nggak sih, siapa yang bisa make gitu kan? Nyiasatinya 3-12 tahun di sini tuh. Di mana 3-12 tahun itu memang ada di dalamnya juga ada yang namanya golden age kan, jadi sangat butuh pendampingan orang tua. Nah, makanya di sini karena kakak tuh tugasnya untuk memproteksi anak dari hal yang gak baik, biar dia tuh ketika udah 12 tahun tuh kenalnya yang baik-baik aja gitu. Nah, makanya kita disarankannya 3-12 tahun sih aplikasi ini digunakan. Jadi walaupun sebenarnya bisa gitu di luar itu. Jadi memang range-nya itu dibuat di dalam Kakatu itu sendiri untuk proteksi terhadap anak umur 3-12 tahun. Tapi kalau misalnya mau dipakai sama orang yang sudah dewasa atau apa, itu pun tetap bisa dilakukan. Betul, karena Kakatu sendiri bisa digunain oleh orang tua dan anak. Jadi misalnya nih, kan sekarang tuh kebanyakan pengguna Kakatu tuh nggak ngasih tablet ke anaknya, tapi ngasih minjem gitu. Nah, ketika ngasih minjem, ketika lagi dipakai sama kita tinggal masuk mode anak. Semua aplikasinya bakal berubah custom jadi cuma untuk anak saja. Tapi kalau mau dipakai sama kita lagi, pakai mode orang tua. Jadi sesimpel itu. Jadi tinggal pindah-pindah aja. Cuma sekali klik beres kayak gitu. Susah nggak sih kalau kita ya sebagai orang tua, kan kadang-kadang apalagi ibu-ibu ya disuruh berhadapan dengan install gadget yang agak ribet gitu kan, pastinya sulit gitu. Nah, Kakak tuh sendiri mudah nggak untuk diaplikasikan? Mudah banget. Kakatu ini sekarang tinggal di download di Android Play Store dan yang paling penting gratis. Ketika di download tinggal daftarin. Kenapa harus daftar umur anak? Biar kita bisa ngasih rekomendasi yang tepat buat anaknya. Udah daftar tinggal langsung batasi aplikasi, batasi waktu, beres gitu. Tinggal ngecek si anaknya aja udah ngapain aja di gadgetnya. Gitu. Tapi masih banyak fitur yang lainnya gitu. Kayak bisa ngecek lokasi anak lagi ada di mana gitu. Itu bisa? Bisa. Jadi kalau penasaran ya download dulu aja Kakatunya. Kayak gitu. Jadi di download dulu, banyak fitur-fitur menarik yang ada di sana ya. Kita sudah ada penelpon lagi. Kita sapa terlebih dahulu. Kembali, halo ruang keluarga.
Halo Ruang Keluarga. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Ade, dari Ciledug. Baik, Ibu ada di Ciledug, langsung pertanyaannya Ibu. Iya, baik. Saya punya anak, usianya 14 tahun. Dia sangat menggemari K-pop Korea seperti itu. Jadi dia gila-gila gadget sampai di kamar itu. Dia kadang nonton idolanya itu sampai ketawa-ketawa, nangis seperti itu. Dan dia sangat betah di kamar gitu. Oke. Saya sudah menyarankan atau menasihati dia, mengalihkan perhatian dia, tapi hanya sedikit keberhasilan saya seperti itu. Kadang-kadang dia pelajaran di sekolah sampai nggak selesai, bahkan kadang dia sampai nggak mau berangkat sekolah besoknya gitu. Padahal tadinya dia adalah seorang anak yang pintar, yang di kelas itu peringkat 2 atau peringkat 3 seperti itu. Saat ini saya belum berhasil, mungkin Mbak Vera bisa bantu saya. Baik, Mbak Vera mungkin ada pertanyaan lain untuk Ibu? Nontonnya di kamar aja ya Bu Ade? Iya benar. Dengan apa, laptop? Kadang-kadang pakai iPad, kadang-kadang pakai handphone. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak? Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ade atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Mbak Vera, ini kita bisa masukin ke kategori gadget juga kan ya, ketika Iya, dia iya. menggunakannya dengan handphone, kemudian dengan tab Laptop, seperti iya. itu ya, Semuanya walaupun yang gadget. bukan games tapi kemudian Iya. adalah film Korea atau apa namanya drama Korea. Kita ibu-ibu kalau drama Korea. Ini K-pop gitu ya, Ya, itu jadi gimana? kan gadget bukan hanya buat main game, bisa sosial media dan semua bisa membuat adiksi untuk anak gitu. Nah, ini kan kita bicara umur 14 tahun ya, remaja gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu apa yang sedang tren di mereka gitu. Jadi yang sedang tren adalah si K-pop tadi gitu. Saran saya untuk Bu Ade, jadikan masalah ini masalah bersama. Jadi bukan hanya mamah yang nggak suka lihat kamu nonton di kamar terus, bukan mamah yang ngomel-ngomel kayak gitu, tapi ini jadikan masalah bersama. Ini loh, karena kamu menghabiskan waktu terlalu lama dengan gadgetmu, nonton terus, nilai kamu turun. Ini oke. mau gimana gitu. Jadi duduk bareng sama anak, diajak bicara dari hati ke hati, solusinya seperti apa. Nah, untuk anak yang mungkin sudah terbiasa setiap hari expose-nya berlebihan seperti ini, nggak gampang langsung cut berhenti gitu kan. Jadi harus bertahap gitu. Jadi mungkin buat deal-deal kesepakatan yang simple-simple yang tapi bertahap, nanti lama-lama berkurang. Misalnya masih boleh deh nonton tapi setelah semua tugas selesai. Oke. Nah, nanti ibu tinggal cek dulu sebenarnya sudah selesai atau belum gitu. Nah, kalau perlu ada tahapan tertentu yang memang sampai anak sangat butuh untuk dikontrol, kalau bisa gadgetnya dipegang dulu sama ibunya. Jadi jangan biarkan gadgetnya ada di tangan anak dulu. Gitu. Terus satu hal lagi, biasakan anak untuk menggunakan gadget di ruangan publik, di ruangan keluarga, tidak sendirian di kamar. Jadi sebisa mungkin di kamar anak tuh jangan ada gadget. Jadi gunakannya di luar sehingga orang tua juga mudah mengawasi gitu. Jadi intinya adalah karena ini sudah 14 tahun, Bu Ade tidak bisa bersikap lagi pokoknya mama bilang begini harus begini. Itu agak bisa berhasil kan. Jadi harus diajak bicara dulu, terus buat kesepakatan yang sedikit demi sedikit nanti mencapai tujuan idealnya apa gitu. Jadi mulai seperti tadi, misalnya masih boleh nonton setiap hari, tapi dilakukan setelah tugas semua selesai. Jadi berkurang lama-lama sampai weekend aja. Mungkin bisa dicoba oleh Ibu Ade untuk mengatasi adiksi pada anaknya terhadap gadget tadi. Nah, Keluarga Indonesia, kita masih akan melanjutkan perbincangannya selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda tentang melindungi anak dari adiksi gadget. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips melindungi anak dari adiksi gadget. Pahami dan amati fasilitas yang ada pada gadget. Tidak semua fitur yang ada dalam gadget aman untuk anak. Alangkah baiknya orang tua melakukan pengamatan sebelum memberikan gadget pada anak. Dampingi anak saat menggunakan gadget, sehingga orang tua bisa mengawasi dan memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang tidak dipahami anak. Batasan waktu. Terapkan aturan dalam penggunaan gadget sehingga anak tidak menggunakannya secara berlebihan. Role model. Anak akan melihat bagaimana Anda menggunakan gadget. Jadilah role model yang baik.
Orang tua harus lebih dahulu membebaskan diri mereka dari gadget atau ponsel selama di rumah. Menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak. Alihkan perhatian anak dari gadget dengan mengajaknya bermain atau bercerita. Sebisa mungkin sediakan waktu khusus untuk keluarga. Ajak anak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Ajak anak bermain dengan teman sebayanya. Bisa dengan mengundang teman-temannya ke rumah atau berkunjung ke rumah salah satu teman sekolahnya. Dengan banyak teman, maka anak akan sibuk bermain bersama temannya. Berikan reward. Jangan sungkan untuk memberikan reward seperti pelukan, ciuman, atau acungan jempol jika anak Anda berhasil mengurangi frekuensi bermain gadget. Alihkan perhatian anak dari gadget. Berikan pilihan aktivitas menarik, seperti aktivitas bermain yang syarat dengan interaksi, kerjasama, dan mengasah keterampilan.